Halo, selamat sore umat manusia. Balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuwangi. Motor di belakang saya ini adalah salah satu motor yang lebih aneh lagi, lowrider dengan basic mesin Astrea Grand. Seperti apa penampakannya dan reviewnya, langsung aja kita bahas sampai tuntas. Jadi motor di samping saya ini itu pesanan dari Mas Nanang. Jadi Mas Nanang itu pelanggan kita dari Surabaya. Udah lama banget langganan ke kita untuk bikin motor atau rolling chassis dan sebagainya gitu cuy. Jadi motor ini sebenarnya kita pinjem di Mas Nanang. Jadi Mas, aku bikinin lowrider dong dengan konsepnya seperti ini, di mix kayak Thunder 250 yang kita bikin waktu itu, tahu kan ya yang detail itu konsepnya, makanya mirip-mirip di itu, cuman untuk sasisnya kita pakai model lowrider dengan girder, forks, rigid dan sebagainya. Nah, semakin kesini akhirnya motornya udah kelihatan jadi nih, karena Mas Nanang ordernya itu sasis full set total ya cuy. Jadi nggak sasis doang, jadi lengkap tangki, stang, girder, fork, filter karburator dan box kelistrikan, joknya, spakbor depan belakang sampai di bagian lampu depan. Jadi mesin dan roda setnya itu dari kita. Jadi jangan dimarahin dulu, jangan diomelin dulu ya kalau motornya ini memang terkesan masih berantakan, karena memang nggak finishing cuy gitu. Unit body setnya udah jadi, saya bilang di Mas Nanang untuk Mas mau rencana saya review dulu karena bentuknya asik nih gitu ya. Kita pasang mesin sama kita pasang roda set gitu. Akhirnya oke Mas, santai kok, nggak keburu karena masih lama juga saya mau finishing totalnya gitu. Dan teman-teman udah bisa lihat keseluruhan ya. Jadi total motor ini kalau nggak salah ada tambahan jok depan ya. Tambahan jok depan, ada footstepnya juga untuk boncengan anak, dan di ini kelihatan lubang ya. Itu ada jok belakang untuk boncengin anaknya gitu. Jadi seru sih motor ini gitu. Tadi dari bengkel untuk datang ke tempat ini kita naikin gitu. Nah, motor ini yang pasti masih berantakan banget. Teman-teman bisa lihat lah ya, as rodanya masih kepanjangan, nggak ada detailing sama sekali. Cuman kita pengerjaan prosesnya aja udah detail. Jadi belum dicat pun udah serapi ini cuy. Walaupun baut-bautnya pun masih asal-asalan. Jadi as rodanya masih penyok-penyok depan belakang. Lampunya nih lampunya warnanya, wih, motor klasik. Ntar dibacotin nih pasti ya, motor klasik kok lampunya dengan warna ngejreng gitu. Terus lihat-lihat teman-teman, jadi biar kita sama-sama belajar sih. Jadi konsepnya klasik, disnya kita masih pakai yang ya apa ya, warna-warna anodize gitu ya. Jadi kayak aneh gitu loh. Saya sendiri lihatnya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lebih paham motor daripada saya pastinya, wah motor gitu harusnya disnya pakai yang standar dan sebagainya gitu. Ada shovel head lewat. Ntar kita shoot ya shovel head nih. Nah, denger ya suaranya? Keren. Jadi motor ini udah beres total Mas Nanang, nanti tinggal pasang roda depan belakang, mesin, udah gitu aja. Cat total body selesai, chrome. Jadi kalau seandainya motor ini finishingnya terima beres dari kita, total dari kita, itu menurut saya bakal ciamik banget, bakal keren banget motor ini, karena memang proses mentahnya aja udah seperti ini. Itu tuh shovel headnya lewat cuy. Sutenun. Tuh shovel head. Tak. Oke, lanjut lagi ke reviewnya. Jadi kalau teman-teman mau Harley, suara Harley murah, tuh diesel Dongfeng 6PK. Gimana, mau nggak? Itu murah, paling mesin traktor gitu 25 jutaan total, udah siap pakai, siap jalan kayak gitu. Oke, lanjut balik ke motornya. Jadi kalau saya ngebayangin nih ya, untuk di finishing total, jadi ini ya, bagian spakbor
Ini bisa dua konsep sih. Dicat sesuai warna rangka spakbor depan belakang, atau spakbor depan belakang di chrome, termasuk stang, girder fox, pernya, sampai detailing plat yang ada di atas tangki itu di chrome total, sampai manisan-manisan semuanya di chrome. Box kelistrikan, engine, kalter kanan kiri ya, knalpot, sampai di stop lamp, sama di bracketnya spakbor standar samping footstep itu di chrome. Itu mantep banget, klasiknya itu lebih dapet sih. Cuman kalau saya mesin total mending dipoles, jadi kayak dibikin, memang sengaja dibikin aluminiumnya kayak warna lama gitu loh, jadi nggak yang mengkilat banget chrome gini, tapi modelnya jadul gitu. Itu keren banget sih menurut saya gitu. Lanjut lagi ya, untuk rodanya ini settingan framenya itu kita pakai roda ring 17 dengan ban klasik atau Swallow Sprinter itu dengan ukuran 300 depan belakang cuy. Untuk velgnya sama, nggak sama ya, depan ini 160, belakang 185, dia lebih lebar dikit daripada yang depan. Jadi terserah sih teman-teman mau pakai konsep bannya seperti apa. Cuman kalau udah Mas Nanang settingannya kita pakai ukuran 17, otomatis mau nggak mau Mas Nanang juga harus pakai ukuran 17 gitu cuy. Dan tipe bannya itu bebas, cuman kalau saya lebih suka model Sprinter karena konsepnya lebih masuk di motor klasik. Atau pakai itulah, bisa ya, kayak ban-ban standarnya Win yang semi kotak-kotak kecil gitu, itu masih masuk di konsep ini. Atau teman-teman kalau emang sengaja pengennya mau ban depan lebih besar, yang belakang 17, depan pakai 19, atau depan 17, belakang 19, itu juga boleh, konsepnya juga masih oke aja sih gitu. Dan motor ini nggak perlu kita bahas banyak-banyak ya, paling cuman detailingnya memang ini ekstra, jadi ntar bisa disut. Jadi joknya ini sama kayak yang bot tracker kita bikin, cuman bagian tengahnya nggak ada yang ukiran gambar apa sih, tengkorak Jepang samurai gitu loh atau apa gitu, saya lupa itu konsepnya. Dan joknya ini bisa ngayun juga cuy, jadi nggak per di bawahnya itu nggak asal-asalan bikin gitu. Nah ini jadi sistemnya itu yang dari atas turun ke bawah, dia itu ada kayak unit tracknya, jadi kayak ada antingnya langsung dalamnya, seperti Bossing gitu aja udah cukup karena cuman jok ya. Nih pasangnya aja masih asal, masih kocak gitu. Jadi motor ini memang seru sih gitu ketika ada permintaan dari Mas Nanang untuk di mix lowrider dengan bot tracker yang pernah kita bikin gitu. Dan tadi saya lupa kalau joknya ini ada pernya ya, cuman pas perjalanan jalan ke sini enak ya motor ini dinaikin kok empuk gitu, ternyata ada joknya. Selain tipe framenya rigid dengan ban pasti tekanan saya kurangin, tapi di sisi lain pun dia pakai per joknya, jadi lebih enak aja dipakai gitu. Dan depan belakang udah kita setting disc brake ya, jadi seandainya Mas Nanang bagian atas itu mau dipasang kopling, itu lebih keren juga. Jadi yang bagian kanan ada rem, yang sebelah kiri ada kopling, jadi nggak kelihatan yang sebelah kiri kosong gitu. Terus untuk hand gripnya, ini hand grip ini dapat nemu kayaknya ya, original bawaan dari gas spontannya. Kalau saya pakai hand grip yang botol atau dari Dural, aluminium dan sebagainya. Nah tergantung ntar ini motor sentuhan finishing totalnya gimana, pakai detailing kuningan, Dural dan sebagainya, atau cuman standaran gini aja, itu nggak tahu ya ntar Mas Nanang bakal dibikin seperti apa gitu. Untuk lain-lainnya udah beres, nggak ada yang apa ya, nggak ribet-ribet lagi, udah tinggal pasang aja sih gitu. Jadi ini box akinya ini jadi satu dengan filter karburatornya cuy. Jadi memang sengaja dibikin gitu biar rapi dan nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi teman-teman ketika bikin motor mau terlihat rapi, jadi gimana satuinnya
naruhnya dan desainnya dan sebagainya itu udah ada konsep di awal dulu, jadi nggak sambil jalan gitu. Kecuali mungkin motor-motor yang aneh ya, kayak motor kontes gitu dan sebagainya, idenya keluarnya dadakan. Nah, manifoldnya harus disambung. Jadi teman-teman lihat, ini kelihatan nggak sih? Nih, jadi yang harusnya manifold itu dia dari sekian 5 cm ya dari bawah atau berapa itu udah belok. Tapi ini memang sengaja kayak 2 manifold kita jadiin satu, kita sambung gitu cuy. Karena untuk ngejar dia di box kelistrikan yang jadi satu dengan filter gitu. Jadi manifoldnya udah dipanjangin itu nggak ada masalah, karena akselerasi pun sama aja, tetap nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah kok. Oke, langsung coba kita hidupin ya. Jadi motor ini belum ada akinya, nggak ada kunci kontaknya dan sebagainya. Ini aja knalpot kayaknya masih bocor tuh di bagian depan. Jadi emang sengaja nggak diberesin total, karena memang kuncinya nggak ada, matinya jadi dicuk. Emang sengaja nggak diberesin total karena memang buat untuk review aja gitu. Kita bosen review yang mulus-mulus, dan kebetulan ini motor masih mentahan total, jadi teman-teman bisa nilai kualitas kerja dari kita. Jadi nggak kita asal-asalan ditutup dempul untuk rangkanya dan sebagainya gitu. Oke ya, coba kita test ride buat belok-belok, enak gak sih? Gak ada masalah sih cuy, enak, sama aja kayak bawa motor-motor standar gitu. Tapi yang nggak apa ya, manuvernya otomatis, manuvernya dia nggak benar-benar selincah motor standar gitu. Jadi ketika bikin fork itu nih, bagian framenya itu kelihatan gerak juga nih, tapi sedikit, nggak ada masalah. Tapi kalau goyangnya ini parah, prototipe kita yang pertama dulu goyangnya parah cuy. Jadi gini, rangka utamanya itu dia ikut goyang-goyang. Nah itu bahaya banget untuk dipakai gitu. Dan kalau memang maunya aman ya depan Springer, jangan fork yang lebih maju dari home steer-nya yang lumayan jauh gini. Itu tips dari kita gitu. Untuk fork depan enak, kalau mau dikerasin bagian dalamnya tinggal ditambah per, atau pernya diganti yang lebih renggang. Kalau saya lebih suka bagian dalamnya itu ditambah per aja, per sok depannya motor bebek atau motor laki, tergantung berat badan yang pakai ya gitu. Terus nih bagian depannya sini itu juga dikasih per atau dikasih karet damper. Kenapa? Biar dia nih, dengerin ya, nih ada bunyi. Kalau nggak dikasih damper, dia pasti baliknya ya lawan baut ya, lawan besi, otomatis dia bakal bunyi tak 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 dan sebagainya gitu cuy. Itu aja. Jadi buat teman-teman kalau mau bikin motor, perhatikan masih mentah gini, udah mulus, udah cakep. Jadi puas aja sih kita ngebangun ketika motor masih mentah, detailingnya udah rapi gini. Jadi ketika main cat pun nggak terlalu buang-buang dempul, prosesnya pun lebih mudah karena udah mateng duluan gitu. Nah, untuk lubang tangki itu ada 2 cuy, kanan kiri. Yang kanan ngisi bisa, yang kiri juga bisa. Nah, ini tinggal dilepas. Jadi modelnya apa? Top flip. Apa sih namanya ini? Top flip. Apa sih? Tutup tangki yang gini apa sih namanya? Nggak tahu ya. Saya juga lupa apa sih namanya. Jadi dia itu otomatis. Nah, dibuka gini. Yang tahu tulis ya di kolom komentar. Saya lupa namanya. Kalau kameramen otomatis sudah nggak tahu lah namanya apa ini. Oke, jadi segampang ini cuy. Set. Nah, set. Udah gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Semoga video-video dari Angle Modified bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menginspirasi cuy. Selamat sore umat manusia.
try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, now leave an impression and take a redemption, just kill no